Halo, selamat pagi. Ya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen, kita berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Diva Rizka, dan dalam 30 menit ke depan, kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI, sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Kita awali TVR 09 pagi ini dengan berita dari Komisi 5 DPR RI yang mendorong agar kelengkapan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang yang ada di Terminal Poris Pelawat ditingkatkan. Diharapkan fasilitas yang ada bisa memberikan kenyamanan bagi para pemudik. Komisi 5 DPR RI mendorong agar kelengkapan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang yang ada di Terminal Poris Pelawat ditingkatkan. Diharapkan fasilitas yang ada bisa memberikan kenyamanan bagi para pemudik. Selain sarana dan prasarana, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras menekankan pentingnya uji kelaikan jalan terhadap armada yang akan digunakan untuk mudik nanti demi mencegah kecelakaan atau kendaraan yang mogok dan bisa mengakibatkan kemacetan. Selain itu, kesehatan para pengemudi juga harus diperhatikan. Kita ingin melihat bahwa kesiapan fasilitas-fasilitas yang ada, terutama toilet dan lain sebagainya, poliklinik dan lain sebagainya, itu bisa tersedia dengan baik untuk dapat memberikan layanan yang optimal pada masyarakat kita. Dan tentunya yang kita harapkan dari fungsi dari keselamatan dalam penggunaan bus-bus kita harus betul-betul memperhatikan ya yang namanya uji kir maupun ram check yang ada. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Taman Nuri menilai lokasi Terminal Poris Pelawat cukup strategis karena berada di tengah kota. Semestinya terminal ini bisa menjadi pusat keberangkatan masyarakat dan tidak perlu ada lagi terminal bayangan yang bisa menyebabkan kemacetan. Dia terletak di tengah-tengah kota, nggak begitu jauh. Yang kadang-kadang yang banyak terminal-terminal bayangan tuh karena jauh dari kota ini, tidak. Jadi oleh karena itu kita harapkan bahwa terminal ini bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Selain daripada itu adalah fasilitas umum yang ada di sini, ini yang masih kurang. Dari Provinsi Banten, Teguh Biantoro, TVR Parlemen melaporkan. Badan Kerjasama Antarparlemen DPR RI berkonsolidasi dengan negara peserta Organisasi Kerjasama Islam untuk menyepakati resolusi penghentian perang di Palestina. Berbagai usulan resolusi dari sejumlah negara diharapkan bisa disepakati menjadi satu emergency item yang diajukan dalam sidang umum Parlemen Dunia IPU di Jenewa, Swiss. Badan Kerjasama Antarparlemen DPR RI berkonsolidasi dengan negara peserta Organisasi Kerjasama Islam untuk menyepakati resolusi penghentian perang di Palestina. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Sukamta menyebut, delegasi Parlemen Indonesia terus aktif mengajukan resolusi isu Palestina dalam berbagai forum yang ada di rangkaian sidang Parlemen Dunia. Setidaknya ada 3 kelompok negara yang masing-masing memiliki usulan resolusi Palestina, yaitu Indonesia, Malaysia, kelompok Afrika, dan kelompok negara Arab. Menurutnya 3 kelompok negara itu perlu menyepakati satu resolusi yang diajukan pada sidang umum Parlemen Dunia. Tujuannya untuk memperkuat suara negara peserta dalam memperjuangkan satu isu utama, mengingat resolusi dalam sidang Parlemen Dunia hanya dapat disetujui jika didukung oleh 70% negara peserta. Kami tadi di Parlemen OKI, negara-negara OKI maupun yang baru saja ini Parlemen Asia Assembly ini mengkonsolidasikan agar nantinya itu hanya ada satu draft proposal yang diajukan, yang di voting gitu, sehingga votingnya bisa fokus. Kami tadi di PUIC, Parlemen Negara-Negara OKI, itu membuat kelompok kecil working group, ada Indonesia dan ada 5 negara yang lain untuk mengerucutkan agar usulan dari 3 itu nanti menjadi satu saja yang diusulkan. Meski demikian, upaya yang digalang Indonesia bersama negara OKI tidak akan berlangsung mudah. Sebab, di saat yang bersamaan, Israel juga mengkonsolidasikan kekuatan bersama 12 negara Eropa lainnya. Dari Jenewa, Swiss, Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan.
Kementerian Perhubungan memprediksi pergerakan masyarakat pada mudik Lebaran 2024 diperkirakan sebanyak 193,6 juta orang atau mencapai 71% dari jumlah penduduk Indonesia. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09. Komisi 7 DPR RI memastikan seluruh industri sektor energi melakukan persiapan matang demi kelancaran persiapan arus mudik masyarakat jelang Idul Fitri 2024. Kementerian Perhubungan memprediksi pergerakan masyarakat pada mudik Lebaran 2024 diperkirakan sebanyak 193,6 juta orang atau mencapai 71% dari jumlah penduduk Indonesia. Untuk itu, Komisi 7 DPR RI memastikan seluruh industri sektor energi melakukan persiapan matang. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Doni Mariadi Ukon mengatakan, selaku provider BBM, Pertamina akan membentuk Satuan Tugas Ramadan Idul Fitri atau Satgas Rafi 2024 yang mulai bergerak pada 25 Maret hingga 21 April, guna memastikan kelancaran distribusi dan layanan bahan bakar. Ia berharap dengan adanya Satgas Rafi, kendala Pertamina di tahun sebelumnya dapat menjadi evaluasi bersama dan dilakukan penyempurnaan layanan untuk mendukung perjalanan mudik. Kemacetan itu kadang-kadang di jalan tol itu karena memang rest areanya sendiri yang membuat kemacetan untuk isi BBM. Berarti kan kita harus memperluas itu. Kalau kita bicara mudik, Lebaran, ya itu adalah macet gitu kan. Tapi kita bagaimana mengantisipasi macet ini bisa dikurangin, nah itu dari sisi BBM sendiri. Dan yang mobil yang tertahan di jalan, yang Pertamina betul-betul siap mengejar kepada masyarakat yang betul-betul kehabisan bensin di tengah jalan, mereka akan kejar dengan modular-modular yang mereka miliki seperti motor. Pertamina telah menyediakan layanan energi seperti SPBU Siaga, mobil tangki siaga, layanan kesehatan, dan nursery room yang dapat ditemukan di jalur-jalur potensial seperti jalur tol, jalur wisata, dan jalur lintas utama untuk mengantisipasi kemacetan ketika perjalanan mudik. Dari Surabaya, Vincent Aldi, TVR Parlemen melaporkan. PT Pertamina Patraniaga memastikan stok BBM dan LPG dalam kondisi aman dan sejumlah infrastruktur telah disiagakan untuk menghadapi libur Idul Fitri tahun 2024. Namun Pertamina Patraniaga diminta untuk mengantisipasi situasi yang berpotensi mengakibatkan kelangkaan energi, khususnya BBM. PT Pertamina Patraniaga memastikan stok BBM dan LPG dalam kondisi aman dan sejumlah infrastruktur telah disiagakan menghadapi libur Idul Fitri 2024. Namun, Pertamina Patraniaga diminta untuk mengantisipasi situasi yang berpotensi mengakibatkan kelangkaan energi, khususnya BBM. Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patraniaga Mars Ega menyampaikan, ada 115 terminal BBM, 30 terminal LPG yang disiapkan selama masa Ramadan Idul Fitri atau Rafi 2024. Selain layanan energi, Satgas Rafi 2024 melakukan layanan remote area dan rawan bencana, serta layanan promosi. Selain di SPBU yang reguler ini, kita siapkan layanan khusus. Yang pertama ada SPBU Siaga, Pak. Jadi SPBU Siaga ini SPBU yang kita operasikan 24 jam. Dan ada Serambi My Pertamina. Nah, Serambi My Pertamina ini adalah posko layanan masyarakat yang kita siapkan. Kalau masyarakat mudik bisa istirahat di situ. Dan kami juga siagakan call center kami, Pak. Apabila ada masyarakat
mengalami kendala layanan kami bisa menghubungi ke call center 135. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 7 DPR RI Rusda Mahmud mengingatkan, persiapan Pertamina dan kebutuhan stok energi saat libur Lebaran harus terrealisasi dengan baik. Pertamina perlu mengantisipasi terjadinya antrian pembelian BBM di sejumlah SPBU akibat kurangnya stok, mengingat mobilitas masyarakat saat Idul Fitri melonjak. Dan memang kan sudah ada satgasnya ya, masih terjadi antrian panjang. Ya mungkin karena memang cuaca sekarang ini lagi musim barat. Tapi yakinlah bahwa kita mendorong, kita mendukung dan juga Komisi 7 bisa ikut mengawasi. Dari Sulawesi Selatan, Nuki Tampu Bolon, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Dalam rangka mengurangi potensi fraud yang berdampak pada kerugian keuangan negara, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI mendorong reformasi struktural pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Dalam rangka mengurangi potensi fraud yang berdampak pada kerugian keuangan negara, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI mendorong reformasi struktural pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fatan mengapresiasi langkah Menteri Keuangan yang melaporkan kasus dugaan fraud atau penyimpangan debitur LPEI ke Kejaksaan Agung. Hal tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah agar proses pembiayaan ekspor benar-benar bisa meningkatkan volume ekspor Indonesia, termasuk mendorong UMKM menuju pasar internasional. Ini salah satu contoh yang baik sehingga kita bisa mendeteksi dini dan melakukan langkah-langkah yang lebih serius supaya kejadian nanti tidak terulang lagi. Dan kami mengusulkan ada semacam reformasi yang lebih struktural supaya ke depan LPEI menjadi lembaga pembiayaan yang kredibel, yang cita-cita besarnya adalah mendorong UMKM untuk bisa ekspor, go internasional. Praktek-praktek pat gulipat harus dihilangkan dan saya kira kita mendorong langkah-langkah yang cukup strategis sehingga ke depan tetap LPEI menjadi sehat. Tapi cita-cita kita untuk mendorong UMKM ekspor tidak boleh berhenti karena masih banyak sektor-sektor lain yang harus menjadi prioritas. Berdasarkan hasil pemeriksaan Kejaksaan Agung, sebanyak 4 debitur LPEI terindikasi melakukan tindak pidana korupsi dan menyebabkan kerugian negara mencapai 2,5 triliun rupiah. Adapun keempat perusahaan debitur tersebut bergerak dalam usaha sawit, nikel, batu bara, dan perkapalan. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi cuaca ekstrim masih akan terus melanda Indonesia hingga periode mudik lebaran di bulan April 2024. Bahkan saat ini banjir sedalam 2 meter tengah merendam Jalan Nasional Pantura jalur Semarang-Surabaya yang diakibatkan oleh jebolnya tanggul pasca hujan deras. Informasi selengkapnya sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali di TVR 09. Ketidakpastian cuaca dan pancaroba perlu diantisipasi guna memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat saat melakukan perjalanan mudik. DPR RI mendorong BMKG untuk aktif dalam memberikan informasi terkait perubahan cuaca secara tepat dan akurat, terutama menjelang mudik 2024 kepada masyarakat, serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Dan kita saksikan informasi selengkapnya yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam Lensa Parlemen berikut ini.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi cuaca ekstrim masih akan terus melanda Indonesia hingga periode mudik lebaran di bulan April 2024. Bahkan saat ini banjir sedalam 2 meter tengah merendam Jalan Nasional Pantura jalur Semarang-Surabaya yang diakibatkan oleh jebolnya tanggul pasca hujan deras. Ketidakpastian cuaca dan pancaroba perlu diantisipasi guna memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat saat melakukan perjalanan mudik. Meningkatnya curah hujan ekstrim dapat mengakibatkan bencana seperti banjir dan tanah longsor yang perlu ditindaklanjuti BMKG dan Basarnas. DPR RI mendorong BMKG untuk aktif dalam memberikan informasi terkait perubahan cuaca secara tepat dan akurat, terutama menjelang mudik 2024 kepada masyarakat, serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat bisa menyesuaikan waktu perjalanan mudik sehingga bisa meminimalisir resiko bencana alam dan mempercepat evakuasi kecelakaan. BMKG sudah mengeluarkan atau mendeklir bahwa Indonesia dalam kondisi cuaca yang netral. Ya saya pribadi mempertanyakan kenetralannya sejauh mana, karena kalau kita lihat 2023 saja baru kita lewat 2024 sudah banyak beberapa kejadian-kejadian, misalkan di Sumedang kemarin, Bandung dan di tempat-tempat lain. Nah ini kan menandakan bahwasannya kita tidak netral. Nah, ini yang harus diperjelas gitu. Kira-kira persentasenya berapa persen sih kalau seandainya BMKG sudah memperkirakan, bukan hanya memperkirakan ini kondisi cuaca ke depan ini seperti apa. Karena pada saat kondisi ini bisa disimpulkan atau diperkirakan dan menjadi insya Allah akan menjadi panduan bagi masyarakat dalam hal dia berlebaran atau mudik gitu, kapan bagusnya mudik, ini dalam hal meminimalisir risiko-risiko. Nah, kalau seandainya masih memang belum jelas ya, atau masih perlu memang analisa lagi cuaca ke depan ya, dia dilakukan penelitian lagi sehingga akan insya Allah mudah-mudahan hasilnya akan lebih baik sehingga masyarakat akan mendapatkan panduan. Masyarakat Indonesia diharapkan terus memantau aplikasi Info BMKG ketika mudik untuk mengetahui cuaca di sekitar jalur mudik yang dapat diprediksi 3 jam sebelumnya, sehingga perjalanan mudik masyarakat akan menjadi aman dan nyaman. Dadi dan pemirsa, bagi para pecinta alam, wisata kampung Kars Ramang-Ramang di Sulawesi Selatan dapat menjadi salah satu rekomendasi destinasi wisata yang tepat. Betul sekali, dan bentang alam yang berupa deretan pegunungan Kars menjadi pemandangan yang sangat menakjubkan di wisata kampung Kars. Seperti apa keindahan wisata kampung Kars Ramang-Ramang? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah momentum untuk transformasi positif. Mulailah dengan niat tulus, tingkatkan ketakwaan dan jadilah versi terbaik dari dirimu. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah.
kembali di TVR 09. Pemirsa, wisata Kampung Kars Ramang-Ramang termasuk ke dalam kawasan wisata yang komplit. Bukan hanya menyajikan pemandangan alam saja, namun juga berbagai wisata dan aktivitas yang seru yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan lokal maupun mancanegara. Selain itu, Kampung Kars Ramang-Ramang juga menyuguhkan suasana khas pedesaan yang begitu asri dan juga teduh, serta menyimpan banyak kekayaan alam dan juga unsur-unsur geologi terkemuka yang perlu kita jaga. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan tayangan keindahan wisata Kars di Kampung Kars Ramang-Ramang pada segmen Intips, informasi dan tips. Berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kami akan mengajak pemirsa berjalan-jalan ke wisata Kars terbesar kedua di dunia, yaitu Kampung Kars Ramang-Ramang di Buta Salewangang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dapat dijangkau dengan waktu tempuh 30-40 menit dari Bandara Internasional Hasanuddin. Pemirsa sudah dapat menikmati hamparan pegunungan Kars yang indah dan lingkungan yang kaya akan budaya khas Bugis Makassar. Apa saja sih yang ada di Kampung Kars Ramang-Ramang ini? Yuk kita cari tahu. Kars merupakan sebuah bentuk permukaan bumi yang pada umumnya mengalami depresi tertutup, drainase permukaan, dan gua. Daerah ini dibentuk oleh pelarutan batuan yang kebanyakan dari batu kapur. Terdiri dari hampir 45 gua dan 17 titik kars, membuat Kampung Kars Ramang-Ramang menjadi destinasi yang sempurna bagi para pencinta alam dan peneliti untuk menjelajahi keunikan formasi geologinya. Wisata Kars ini juga menawarkan berbagai aktivitas petualangan yang seru loh pemirsa. Anda dapat menjelajahi gua-gua yang menakjubkan, mendaki tebing-tebing kapur yang menantang, atau menikmati pemandangan alam yang mempesona dari atas perahu bambu tradisional di sepanjang Sungai Putih yang mengelilingi Gunung Kapur ini. Selain itu, kawasan ini juga menjadi rumah bagi lebih dari 233 spesies burung, termasuk beberapa spesies yang langka dan dilindungi. 14 diantaranya adalah jenis endemik Sulawesi, dan ada pula yang terancam punah, seperti raja udang merah, tekukur, Sri Gunting Jambul, dan kacamata Makassar. Juga ditemukan 13 jenis mamalia di kawasan Kars Maros Pangkep, yaitu mamalia besar, mamalia kecil, dan primata. Ini menjadikan Kampung Ramang-Ramang sebagai surga bagi para penikmat keindahan alam dan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Fakta menarik mengenai Kampung Kars Ramang-Ramang adalah telah ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark dengan nama Geopark Nasional Maros Pangkep. Geopark sendiri merupakan sebuah kawasan yang memiliki unsur-unsur geologi terkemuka, termasuk nilai arkeologi, ekologi, dan budaya yang ada di dalamnya, di mana masyarakat setempat diajak berperan serta untuk melindungi dan meningkatkan fungsi warisan alam. Terletak di 2 kabupaten, yakni Maros dan Pangkajenek Kepulauan. Secara administratif, wilayah ini mencakup daratan seluas 223.629 hektar, serta Kepulauan Spermonde dengan luas 88.965 hektar. Kars Maros Pangkep menampilkan ratusan gua yang dahulu ditinggal oleh manusia prasejarah, di mana budaya masa lalu tercermin melalui lukisan-lukisan prasejarah yang berusia 40.000 tahun. Goa Kristal juga menjadi daya tarik dengan stalaktit dan stalagmitnya yang membentuk beragam bentuk unik, termasuk bentuk anjing, dinosaurus, dan bahkan sesosok ibu yang sedang menggendong bayinya. Nah, itu tadi beberapa keindahan dan fakta menarik dari salah satu destinasi wisata alam di Indonesia. Next, pemirsa pasti tertarik kan buat liburan ke Kampung Kars Ramang-Ramang? Dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Rabu 27 Maret 2024. Tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, Komisi 7 DPR RI rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi dan para Direktur Utama Subholding PHE.
Sedangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, Komisi 9 DPR RI rapat dengar pendapat dengan Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Dirjen Kesmas Kemenkes, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Dirut BPJS Kesehatan membahas pelaksanaan program JKN implementasi KRIS dan DK dalam program JKN. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVRI Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVRI Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVRI Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya Diva Diska, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVRI Parlemen, Referensi Indonesia.